Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lihat tentang ringkasan fuzzy logic. Ya. Ini dari slide Bapak Suyanto ya, dari Telio. Nah, kita lihat ringkasan. Di sini ada bentuk keanggotaan. Ya, fungsi keanggotaan itu ada beberapa, di antaranya ada fungsi linier, fungsi sigmoid, fungsi segitiga, fungsi trapesium, fungsi berbentuk bell, pi, beta, Gauss, ya. Nah, ini contoh adalah bentuk yang linier naik, ya. Jadi linier naik ini, grafik ini naik dan akan bernilai, kalau di bawah nilai A ini adalah pasti dia nilai 0. Antara A dan B, nah itu berupa suatu gradien, ya. Contoh ini dia akan X-nya di bawah A bernilai 0. Kalau antara A dan B, dia akan bernilai X min A per B min A. Contoh di sini kalau A-nya 2, misalkan ya. A-nya 2, B-nya di sini misalkan B-nya 6, ya. B-nya 6, A-nya 2, B-nya 6. Maka pada titik 3, ya, pada titik 3 di sini berapa nilainya keanggotaannya? Ya, berarti 3 itu sebagai X, kita masukkan di sini karena di antara A dan B, ya, X-nya 3, ya. 3 dikurangi 2, 1, ya. 6 dikurangi 2 adalah 4, ya. Jadi ini X-nya 3, ya. X-nya 3. Jadi pada saat X3, ya, 3 dikurangi H-nya 2, ya. H-nya 2. Jadi 3 dikurangi 2 itu 1. B-nya 6, A-nya 2, berarti 6 dikurangi 2, 4. Jadi nilainya 1/4. Ya. Di sini akan bernilai di 3 ini, nilai derajat keanggotaannya adalah 1/4 atau 0,25. Ya. Karena dia akan bernilai antara 0 sampai 1 fungsi keanggotaannya. Ya, seperti itu. Ini yang turun sama, ya. Jadi dia akan bernilai rumus seperti ini, ya. Jadi dia X-nya di atas B jelas nilainya 0, ya. Antara A dan B, B dikurangi X per B dikurangi A, ya, menurun. Ini yang sigmoid, ya. Ini yang segitiga. Segitiga perpaduan dari fungsi linear naik dan turun, ya. Contoh di sini, ya. Pada saat di sini di A lebih kecil dari A dan lebih besar dari C, pasti nilainya 0, ya. Yang pertama ini, ya, nilainya, ya. Nah, ini pasti 0. Yang kedua yang naik ini, tadi rumus yang tadi, ya. Yang naik ini adalah X dikurangi A per B dikurangi A, ya. Sedangkan yang ini, ya, yang turun, ini turun, itu adalah min X dikurangi C per C dikurangi B, ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Ini yang trapesium, ya, ada 4 kan, ya. 1 lebih kecil dari A dan lebih besar dari D, pasti nilainya 0, ya. Yang kedua itu adalah naik, ini AB, ya. Yang ketiga ini adalah datar, 1 nilainya. Yang keempat ini adalah turun, ya, C dan D. Itu trapesium. Ini yang pi, ini yang beta, ini yang Gauss, ya. Nah, ini kita lihat ini suatu fuzzy set, ya. Ini yang classical set, ya. Nah, urutannya adalah fuzzification, ada fuzzy input, inference, ya, ada fuzzy rule-nya, ya, ada fuzzy rule-nya. Kemudian fuzzy output dan defuzzification. Nah, ini adalah urutan, ya, prosesnya. Nah, kita lihat ada model inferensi, ada yang Mamdani, ada Sugeno, ya. Bedanya apa Mamdani dan Sugeno? Ya, Mamdani intuitif, ya, lebih halus.
Sugeno itu lebih kasar istilahnya, ya. Ini untuk ke mesin, ini seperti untuk manusia, ya. Nah, kita lihat yang contoh kasus ini yang Mamdani, ya. Kita kasus beasiswa untuk proses Mamdani, ya. Misalkan ada dua mahasiswa A dan B, ya, yang satu IPK-nya 3 dengan gaji orang tuanya 10 juta, yang kedua adalah mahasiswa B, IPK-nya 2,99, gaji orang tuanya 1 juta. Nah, kalau menurut beasiswa itu biasanya IPK-nya 3 ke atas, ya. Maka yang B itu tidak masuk, ya. Yang B tidak masuk. Padahal beda sedikit, ya. Beda sedikit ini, ya. Nah, itulah yang bedanya Pazi dengan yang crispy, yang tegas. Kalau yang tegas, tetap dia nggak bisa masuk, ya, karena IPK-nya minimal 3, ya. Nah, dengan Pazi ini, nah, kita bisa lihat mana yang sebenarnya yang lebih berhak, ya. Nah, kita lihat, ya, proses menggunakan Mamdani, ya. Mamdani ini penalarannya menyerupai perasaan manusia, perhitungannya agak kompleks dikit, ya, ketelitiannya lebih tinggi, ya. Nah, contoh ini fungsi keanggotaan IPK-nya, ya, ada buruk, cukup, dan bagus. Nah, kita buat misalkan fungsinya seperti ini. Kalau buruk itu 0 sampai 2,75. Pasti ada irisan, ya. Antara 2 sampai 3,25 itu adalah masuk ke dalam cukup, ya. 2,7 sampai 4 itu bagus. Kita buat sendiri ini, ya. Fazi itu pasti ada irisannya, ya. Jadi tidak tegas, ya. Nah, itu kita buat seperti ini. Kemudian IPK yang tadi yang mahasiswa A itu adalah nilainya 3, ya. Nah, kita hitung fungsi keanggotaannya didapat nilainya 0,5, ya. Dia masuk ke dalam bagian bagus dan masuk ke dalam bagian cukup. Kebetulan ini pas sama. Jadi nilainya sama-sama 0,5. Di cukup 0,5, di bagus 0,5. Ya. Dengan rumus yang sudah tadi dijelaskan ini, ya. Dengan menggunakan rumus ini. Kemudian yang gaji orang tua, ya. Seperti ini, ya. Kita buat misalkan kita buat ada kecil, ya. 0 sampai 3 juta, ada 1 sampai 6 juta sedang, 4 sampai 12 besar, 7 sampai di atasnya adalah sangat besar. Ini yang buat kita, ya, kriterianya, ya. Nah, kalau kita masukkan tadi gaji yang mahasiswa itu adalah yang 10 juta ini akan masuk ke 0,4 di besar dan 0,6 di sangat besar, ya. Nah, rumus tadi ini, ya. Rumusnya sama, ya. Nah, masuk ke dalam pajification mahasiswa A tadi, ya. IPK-nya 3, orang gajinya 10, ya. Nah, itu akan dihitung, ya. Tadi IPK yang cukup 0,5, yang bagus 0,5. Gaji orang tua tadi yang besar 0,4, yang sangat besar 0,6, ya. Nah, kemudian masuk ke studi nilai kelayakannya, ya. Nilai kelayakannya seperti ini, misal kita kriteria kalau dia rendah itu sampai 80, ya. Kalau dia tinggi dari 50 sampai 100. Kita buat kelayakannya, yang layak itu yang seperti gimana, ya. Nah, kemudian buat juga rule-nya seperti ini, ya. Kalau IPK-nya buruk, gajinya kecil, nah, pasti rendah, ya. Kelayakannya rendah, nggak layak. Beasiswa itu yang IPK-nya bagus, ya. Nah, kita buat seperti ini misalkan rule-nya, ya. Ini rendah karena kalau IPK-nya buruk ya tidak ada beasiswa, ya. Kalau cukup, nah ini ada tinggi, ya. Kalau dia gajinya kecil. Tapi kalau udah gajinya besar, ya dia kelayakannya rendah. Nah, ini misalkan IPK-nya bagus, ya. Gajinya kecil. Wah, ini kan kelayakannya tinggi, ya. Bagus tapi sedang masih kita masukkan, ya. Besar masih kita masukkan, ya. Tergantung kita nilai rule-nya, ya. Misalkan masukkan seperti ini. Berarti ada 12 nilai, ya. 3 kali 4, 12. Nah, seperti ini, ya. Nilainya, ya. Buruk, gaji kecil, nilai kinerjanya atau kelayakannya rendah, dan seterusnya, ya. Kemudian scaling. Nah, kita aplikasikan yang tadi, ya.
yang dia masuk ke 4 nilai tadi ya. IPK-nya cukup, gajinya besar, tapi kelayakannya rendah. Cukup, sangat besar, rendah. Nah, dari ini kita ambil nilainya. Ya. Yang tadi mahasiswa A tadi ya, yang A tadi ya, masukkan dapat tadi nilai ini ya. Nah, kita ambil bisa conjunction atau disjunction ya. Jadi ambil di sini ke yang terendah. Jadi 0,4 dengan 0,5 dengan 0,4 ambil 0,4. 0,5 dengan 0,6 ambil 0,5. 0,5 dengan 0,4 ambil 0,4 ya. Jadi ambil yang terendahnya ya. Nah, kemudian di sini ambil yang tertingginya ya. Jadi yang rendah ini kan ada banyak, ada 3, 0,4, 0,5, 0,5. Yang tertingginya 0,5. Nah, ini ambil yang tertinggi. Ya, yang tinggi ini hanya satu nih 0,4 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, masuk ke dalam tadi ya. Jadi di dua nilai tadi di kriteria dia masuk seperti ini. Nah, kalau kita gabungkan ya akan berbentuk seperti ini. Ambil nilai titik beratnya ya, titik beratnya di sini ya. Dengan perhitungan ya. Kita ambil beberapa titik misalkan ya. Jadi hitung 10 tambah 20, 30 sampai 60 dikalikan dengan nilainya tadi ya 0,5. Yang ini tadi kalikan dengan nilai 0,4 dibagi dengan nilai ini. Dapat 52,39 ya. Nah, yang B sama ya. Yang B sama tadi prosesnya sama seperti ini ya, sama. Ya, sini sama ya, sama. Nah, didapat nilainya 69,66 ya. Nah, keputusannya di sini mahasiswa B dengan IPK 2,9 gaji 1 juta rupiah per bulan mempunyai nilai kelayakannya sebesar 69,9. Sementara yang mahasiswa A itu didapat 52,39. Jadi lebih besar yang B. Artinya jadi mahasiswa B lebih layak mendapat beasiswa. Nah, itu. Lihat ini grafiknya ya. Nah, di sini ada inputnya 2 ya, IPK dan gaji orang tua. Nah, kemudian di sini nilai kelayakannya. Ini adalah rule-nya. Ya. Nah, itu mungkin metode Mamdani ya. Terima kasih.